There is no such thing as away. When we throw anything away, it must go somewhere. Quotes dari Annie Leonard. Setiap limbah yang kita buang tidak benar-benar hilang. Ia berpindah tempat, menumpuk, menghasilkan emisi, dan menjadi beban lingkungan. Sare hadir untuk memutus rantai itu, mengubah limbah organik menjadi produk bernilai guna. Di Jawa Timur, timbulan sampah mencapai lebih dari 6,1 juta ton per tahun. Sampah organik mendominasi, dan ketika membusuk di TPA, ia menghasilkan metana, gas rumah kaca yang jauh lebih berbahaya dari karbon dioksida. Sementara itu, setiap hari, kafe membuang ampas kopi, industri buah membuang kulit jeruk dan kulit apel. Padahal di balik limbah itu ada aroma karbon, daya serap bau, dan peluang ekonomi. Kami dari tim Bismillah aja dulu memperkenalkan Sare, inovasi pengharum ruangan dan penyerap bau berbasis limbah ampas kopi dan kulit buah khas Jawa Timur. Sare lahir dari 3 masalah utama. Pertama, limbah organik F&B masih banyak berakhir di tempat pembuangan. Kedua, konsumen semakin sadar bahwa pewangi ruangan sintetis dapat menimbulkan kekhawatiran terkait bahan kimia, alergi, dan gangguan pernafasan. Ketiga, pasar membutuhkan produk aroma yang bukan hanya wangi tetapi juga aman, estetis, dan punya nilai berkelanjutan. Karena itu, value proposition Sare jelas affordable eco-premium air care product. Produk aroma dan pengendali bau yang memanfaatkan limbah lokal, dibuat dengan proses terukur dan ditujukan untuk rumah, kendaraan, kafe, homestay, coworking space, hingga eco-office. Dengan Sare, limbah tidak hanya dikurangi, limbah dinaikkan kelasnya menjadi produk bernilai jual. Sare memiliki 3 lini produk utama. Pertama, Sare Burn, yaitu dupa batang dan dupa kerucut aroma terapi dari ampas kopi, kulit buah, dan bahan alami. Produk ini menjawab kebutuhan relaksasi atmosfer ruangan dan pengalaman aroma yang lebih natural. Kedua, Sare Fresh, yaitu hanging pad pewangi praktis untuk lemari, kamar, mobil, meja kerja, atau ruang kecil. Produk ini dirancang sebagai fast-moving consumer goods, mudah digunakan, ringan, dan cocok untuk pembelian berulang. Ketiga, Sare Carbon, yaitu pocket carbon atau pouch arang aktif dari ampas kopi yang berfungsi sebagai odor absorber. Produk ini tidak hanya menutupi bau, tetapi juga membantu menyerap bau tidak sedap pada sepatu, kendaraan, lemari, dan ruang tertutup. Dari sisi pain relievers, Sare menawarkan formula berbasis bahan alami, non-toksis, alkohol-free, serta memanfaatkan kemampuan absorpsi ampas kopi untuk menyerap bau. Kulit jeruk memberikan aroma segar melalui senyawa limene, sementara kulit apel mendukung karakter aroma organik. Dari sisi gain creators, Sare memberikan 3 keuntungan. Mood booster dari aroma alami, identitas produk halal dan eco-friendly, serta circular impact karena setiap pembelian membantu mengalihkan limbah F&B dari TPA ke rantai nilai baru. Jadi, Sare bukan sekedar pengharum ruangan. Sare adalah produk lifestyle dan menggabungkan fungsi estetika dan berkelanjutan. Untuk memastikan ide ini bukan hanya menarik tetapi benar-benar bisa dijalankan, operasional Sare dirancang dari hulu ke hilir. Bahan baku dikumpulkan dari kafe, roastery, pasar buah, dan industri minuman. Setelah itu bahan disortir, dicuci, dikeringkan, diolah, dan diuji kualitasnya sebelum masuk ke tahap produksi. Untuk Sare Carbon, ampas kopi dicuci, dikeringkan, lalu dikarbonisasi pada suhu sekitar 500 derajat Celcius, diaktifasi, dan dikemas dalam pouch. Untuk Sare Burn, bubuk kopi dan kulit buah dicampur dengan binder, dicetak menjadi dupa batang atau kerucut, lalu dikeringkan 12-24 jam. Untuk Sare Fresh sendiri, bahan kering dimasukkan ke wadah kain, diberi tali gantung, lalu dikemas secara rapi. Alat produksi yang digunakan meliputi tanur karbonisasi, oven pengering, grinder, mixer, cetakan dupa, timbangan analitik, rak pengering, dan sealer. Setiap batch melewati quality control, yaitu untuk mengecek kekuatan bentuk, konsistensi aroma, keamanan kemasan, dan kebersihan produk. Dengan proses ini, Sare menjaga 2 hal sekaligus, yaitu efisiensi produk dan standar kualitas. Strategi pemasaran Sare menggunakan 3 jalur. Yang pertama ada B2B, lalu B2C, dan B2G. Jalur pertama adalah B2B. Kami menargetkan kafe, homestay, hotel kecil, restoran, coworking space,
dan kantor UMKM sebagai pengguna awal. Mereka bukan hanya pembeli, tetapi juga mitra sampling, reseller, dan pemasok limbah. Jalur kedua adalah B2C. Melalui Instagram, TikTok, WhatsApp Business, Shopee, konten kami tidak hanya menjual produk, tetapi membangun cerita dari ampas kopi menjadi aroma, dari kulit buah menjadi nilai, dan dari limbah menjadi gaya hidup yang sadar lingkungan. Jalur ketiga adalah B2G. Setelah legalitas dan kapasitas produksi siap, Sare diarahkan masuk ke program UMKM seperti pameran produk lokal, eco-office souvenir, padi UMKM, hingga e-katalog sebagai ekspansi jangka panjang. Struktur organisasi Sare menggunakan flat organization agar keputusan cepat dan kerja tim efisien. Peran utama dibagi menjadi CEO, CTO, CMO, dan CFO. Kompetisi inti yang dibutuhkan adalah pengolahan biomasa, formulasi bahan padat, manajemen rantai pasok, pemasaran digital, partnership, serta pencatatan keuangan. Dengan struktur ini, Sare punya tim kecil yang gesit tetapi tetap terarah untuk berkembang. Dari sisi keuangan, Sare dirancang realistis untuk tahap awal pengembangan UMKM, di mana total modal awal yang kami butuhkan untuk menjalankan usaha ini adalah Rp32.027.000. Dana ini mencakup hal-hal keberlangsungan produksi kami. Yang pertama, adanya biaya bahan baku untuk tahap produksi senilai Rp2.980.000. Kedua, biaya investasi alat produksi senilai Rp14.547.000. Ketiga, adanya biaya kemasan dan perlengkapan di tahap awal produksi senilai Rp5.475.000. Keempat, adanya biaya branding dan legalitas produk senilai Rp2 juta dan biaya untuk cadangan modal senilai Rp5 juta. Modal awal kami berasal dari 3 sumber utama. Yang pertama dari kontribusi tim, yakni senilai Rp15 juta atau 46,84%. Kedua, dana hibah Rp10 juta atau 31,22%, dan dana dari investor senilai Rp7.027.000 atau 21,94%. Pada proyeksi awal, total HPP sebesar Rp27.725.000 dengan penjualan 3.500 unit dari 3 produk, menghasilkan omset per bulannya yakni Rp49.250.000. Setelah dikurangi dengan biaya operasional bulanan yakni Rp11.504.083, akan mendapatkan laba operasional yang mencapai Rp10.020.917. Setelah dikurangi dengan pajak UMKM senilai 0,5%, laba bersih menjadi Rp9.774.667 per bulannya, dengan arus kas bersih yakni Rp10.178.750. Secara finansial, bisnis ini tergolong layak dengan ROI 30,52% per bulannya, payback period 3,28 bulan, BEP senilai Rp14.311.403, dengan net profit margin yakni 11,85%, gross profit margin 43,71%, dan margin of safety yakni 70,94%. Artinya, Sare bukan hanya sebuah ide yang berdampak saja, melainkan juga punya kelayakan finansial untuk dijalankan dan dikembangkan. Sare selaras dengan tema KBMK karena menggabungkan bisnis, manajemen, keuangan, inovasi, dan dampak keberlanjutan dalam satu model yang terukur. Bisnis ini mendukung ekonomi sirkular, pemberdayaan UMKM, pengurangan sampah organik, serta kontribusi pada SDGs 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, SDGs 12 tentang konsumsi dan produksi bertanggung jawab, dan SDGs 13 tentang aksi iklim. Roadmap Sare disusun bertahap selama 12 bulan, yaitu yang pertama Q1 adalah finalisasi formula dan SOP, Q2 pilot production dan validasi pasar, lalu Q3 peningkatan kapasitas dan legalitas, dan yang terakhir Q4 adalah standarisasi, optimalisasi penjualan dan penjajakan B2G. Kami percaya, masa depan bisnis bukan lagi tentang mengambil lebih banyak dari alam, tetapi menciptakan nilai dari apa yang sebelumnya dibuang. Sare, from waste to work to wellness. Terima kasih.